Teori najis mughaladzah anjing itu hanya mazhab Syafi'i, yang lain nggak ada kok. Dan anjing itu najis hanya mazhab Syafi'i, mazhab yang lain binatang kalau masih hidup itu suci. Najis itu kalau sudah mati jadi bangkai. Kita mazhabnya Syafi'i, dikiranya mazhab Syafi'i itu internasional gitu, enggak, lokal. Jadi kalau mazhab Syafi'i ya silakan. Kalau Abu Hanifah gimana? Oh, faksilu saban ihdahuna biturab itu bukan lil wujub tapi li ta'abbud, bukan biizalati najasa, itu hanya ta'abbudiyah. Mau pakai silakan. Kemudian Nabi yang Syafi'i sendiri itu kan hadisnya dikembangkan. Kita walighal kalbu, kalau menjilat, bakal nyenggol, bakal ngemek. Anjing kering, nyenggol di ini, najis enggak? Itu kan kalau jilat. Kalau nyenggol, dikembangkan semuanya. Terus yang dijilat Pak, ina ahadikum, bejana. Bejana itu piring, gelas, sendok. Nah kalau sarung bejana bukan? Termasuk bejana. Nah ini kan jadi kan melebar jadi akhirnya itu. Tapi saya mazhab Syafi'i ya. Itu jangan salah pahamnya, mazhab Syafi'i itu. Nah artinya begini, hadis itu dari mana? Dari Kanjeng Nabi. Mungkin saja pada zaman itu dan sekarang bisa dibuktikan bahwa banyak virus-virus yang matinya hanya dengan tanah, bukan deterjen. Barangkali teridentifikasi mungkin pada waktu itu ada herpes ya, ada anjing gila pada zaman Nabi sehingga membahayakan, maka Nabi mengeluarkan anjuran dicuci dengan tanah. Karena sampai sekarang juga seperti TBC. Makanya kalau orang sudah TBC sebaiknya kalau meludah jangan ngacak-ngacak, coba disediakan pengidon ya, dengan tanah, jadi kalau ludah ditutup karena virus TBC itu matinya dengan tanah gitu. Itu juga termasuk begitu. Jadi akhirnya kalau Anda mazhab Syafi'i ya silahkan pakai debut dong. Kalau ada obat yang lebih canggih lebih lagi ya mangga, kalau ada mah silahkan aja, nggak ada masalah. Jadi nanti begini, kita dalam mengikuti Nabi itu bukan taklid tapi ittiba. Banyak orang mengikuti Nabi tapi pahamnya taklid, mengikuti apa adanya. Kalau ittiba itu yang dipahami adalah maqasidus syar'inya yang penting. Siwak boleh enggak? Enggak boleh, harus pakai siwak. Pakai sikat gigi enggak bisa. Nabi enggak pernah pakai sikat gigi. Ya pukul durungan sikat gigi. Tetap di sini ada pakai siwak enggak? Jangan dihina ya, udah barangkali saking cintanya kepada Rasulullah kan gitu, jadi pakai siwak ya udah nggak ada masalah, itu namanya taklid. Tapi yang dimaksudkan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, ittiba. Jadi yang penting maqasidus syar'inya, bukan harus pakai siwak, pakai sikat gigi pun boleh, pakai Pepsodent boleh, pakai Sensodyne juga boleh, pakai apa lagi? Pasta apa lagi? Ya, Ciptaden juga boleh. Karena tujuannya Nabi menyuruh siwak itu adalah menjaga kesehatan gigi, terserah bagaimanapun. Kalau memaksakan harus pakai batu, tidak boleh pakai tisu, itu namanya taklid. Nabi pakai batu, berarti ya pakai batu. Tisu nggak boleh karena Nabi nggak pakai tisu. Nabi nggak pernah nyuruh pakai tisu, pukul belum ada tisu gimana lagi? Nah itu kalau ada orang yang tetap ngotot pakai batu ya mangga, saya tidak mau menyalahkan kok. Tapi kalau karena dia muqallid, kalau kita muttabi ya kita pahamannya artinya menjaga kebersihan. Nah sebab tradisi cebok pakai batu itu bukan syariat yang betul-betul Allah mengatakan pakai batu. Itu menjawab kondisi alamiah bahwa di sana air itu susah.
Paham nggak? Sekarang udah ada air laut di sulingnya, udah berlimpah ruah. Dulu hanya satu sumur untuk orang sekota kan gitu. Di sana air itu berharga sekali, daripada buat cebok, buat minum aja. Coba bayangkan kalau orang tiap hari ceboknya pakai batu, kira-kira gebal beli. Ya udahlah, kita nggak usah. Sebab begini, barangkali orang itu saking cintanya maka makan nggak pakai sendok, karena Nabi tidak pakai sendok. Nabi pakai jenggot, Nabi pakai jubah. Jangan disalahkan, itu mungkin karena saking cintanya. Orang kalau mengidolakan siapapun meniru semuanya, betul nggak? Hebat nggak? Yang saya juga dulu mengidolakan Elvis Presley kok, celananya berakhir orang. Nah begitu pula, jangan disalahkan, tolong jangan salah menyalahkan. Yuk kita hormati saja. Yang pakai batu ya silakan. Akhirnya mencari batu nggak ada, adanya di dalam sungai. Akhirnya jebur celup jukut batu. Kanggo apa? Gue cewok. ya silakan lah cukup namanya. Nyong santri saja mengidolakan Michael Jackson, rambutnya dikeriwil-keriwil kok. Ya, karena mengidolakan begitu. Nah orang ini saking cintanya kepada Rasulullah, ya kan begitu. Makanya siwak, sikat gigi enggak. Nyong Nabi nyong bilangnya laula nasyuqala ummati la amartum bisiwaki, bukan bisikati, bukan. Ya udah silahkan, nggak apa-apa. Ya kan begitu. Nah, tetapi sebaliknya, maksudnya kedua belah pihak ini, yuk kita saling menghormati saja. Apakah dia muqallid, apakah dia muttabi, apakah dia, sebab agama Islam ini bukan hanya untuk orang cerdas saja. Orang bodoh pun bisa beragama Islam, orang cacat pun bisa beragama Islam. Siapapun, tolong Pak Kiai jangan mempersulit agama Islam itu. Paham nggak? Ya, yassiru wala tu'assiru. Sebabnya agama Islam terasa sulit ini gara-gara kiainya sendiri yang mempersulit sebetulnya. Pada Islam itu din al-hanafiyatus samha, agama yang gampang, jeli, pang, mudah sekali. Ibu-ibu jangan merasa kecil hati ketika belum bisa baca Fatihah yang fasih. Nggak ada urusan, yang penting nyungsep. Mau baca alhamdulillahi rabbil alamin boleh, ar-rahmanir rahim wala bedolin boleh, silakan. Tetapi kalau sudah ada niat pengen sholat, jangan belajar dulu kalau sudah fasih baru, nggak usah. Bus kaget nyung sebabnya dingin ya, sambil mengerjakan sholat sambil kita belajar. Mau ke Kempek boleh, silakan. Di sana dilatih lidah kita. Dinasirobal mustaqim. Kayak ketala koci. Nggak masalah, silakan. Nah, tetapi yang dasar ilat Jawa, ilat kejuden, angger pelo baik. Udah di sana Rabbil alamin, balik-balik ngalamin maning. Ya udah baca sebisa-bisa. Sekalipun wala bedolit belajar wis pelo angger tempok kena Gusti Allah bongan digawe pelo gitu pasti. Selesai kan? Enak kan gitu? Ya tolong jangan dipersulit aja ya, syukur ya. Udah sing penting nyungsep saja. Gitu. Nyungsepnya gimana? Ya itulah makanya kita jangan pernah menuntut kesempurnaan. Kita sendiri tidak pernah sempurna. Betul enggak? Ya udah, yang penting la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menyuruh kita kecuali dalam kemampuan kita. Yang lidahnya pelo jangan berkecil hati. Yang ibu-ibu tidak pernah mesantren, nggak bisa ngaji, nggak ada urusan. Dan tolong kiai jangan mengklaim Anda ahli surga. Punten ini. Ya, Allah tahu siapa yang sholatnya betul-betul menghadap Allah, belum tentu engkau yang disebut kiai itu. Betul enggak? Iya. Kiai sing mimpin tahlul hilul nungotake berkat.
Ya, man kadim yang ikhlas mah. La ilaha illallah, ikhlas banget. Mungkin mah berkat. Nah, orang bungkus telung bungkus kan berkat. Ya. Bisa terjadi kan? Betul nggak? Saya nanya deh sekalian kalian. Pernah nggak sedang sholat sambil ngayali istrinya tetangga? Pernah bersembayang bareng ngayali rabine tangga, pernah beli? Ngaku wes ya. Allah tahu semuanya kok. Malah justru bicara yang sholatnya bari gemeter itu yang lebih hebat kok. Belum tentu semuanya ini. Makanya jangan mengklaim aku lebih hebat dari siapapun. Hanya karena merasa aku lebih hebat dari Adam, ngerasa ana khairum minhu, iblis yang sudah di sorga diusir lagi. Apalagi kita yang belum pernah masuk, pengen majeng surga beli. Wis pernah manjing turun, anak sombong ya beli. Boro-boro sus maju di tokna manding aja gara-gara merasa dirinya lebih hebat. Itu saja, kalau ini saja kita pegang, saya tidak mungkin ada pertengkaran di dunia ini. Setuju? Wis semono bae nggih. Yo mangga sarang-sarang bismillahirrahmanirrahim. Wis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidaina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum